Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan terlalu banyak nikmat tersebut sehingga bisa dipastikan kita tidak akan mampu dapat menghitungnya. Akan tetapi kewajiban kita adalah bersyukur dan senantiasa mengingat nikmat tersebut, bahkan mungkin menyebutkannya, ya. Iya, menyebutkannya dengan lisan kita, mengakuinya dengan hati kita, dan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah kita kembali dapat menikmati karya ulama, yaitu Kitabul Dzikr wa Du'a yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, dan memberikan keberkahan kepada ilmu, umur, dan dakwah beliau. Saudaraku sekalian, kita berada di bab al-dzikr wal amru bih, bab fadlul dzikri wal amru bih, keutamaan berzikir dan perintah untuk mengerjakannya, dan kita masuk ke dalam ayat terakhir dalam bab ini, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 205. Kita baca ayat yang terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takun minal ghafilin wala takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Saudaraku sekalian, ayat ini mengumpulkan adab-adab penting dalam zikir yang seharusnya kita perhatikan. Insyaallah ta'ala akan kita nikmati satu demi satu kalimat yang ada di ayat ini, sehingga kita dapat menerapkan adab-adab itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, semoga Allah memuliakan kita di atas ilmu dan amal. Apa nak? Hmm? Hmm? Ayat ini pada asalnya ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berlaku juga untuk kita umatnya. Karena perintah Allah yang pertama adalah perintah Allah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian kondisinya, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keutamaannya, dengan segala kelebihan yang ada pada beliau, tetap Allah berikan perintah untuk berzikir, berdoa dengan memperhatikan adab-adabnya, maka bagaimana dengan kita yang banyak kekurangan ini? Oleh karena itu, hendaknya kita perhatikan adab-adab yang ada, di antaranya yang disebutkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik." Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu. Ya. Inilah adab yang pertama yang seharusnya kita memberikan perhatian kepadanya. Adab yang memotivasi kita untuk ikhlas dalam berzikir dan berdoa, memurnikannya
meniatkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa terbantu? Dari kondisi ketika kita berzikir, yaitu dalam kondisi sendirian, fi nafsika, di dalam dirimu. Ya, adab yang seperti ini hendaknya kita jaga dan kita usahakan. Artinya kita berzikir khususnya ketika kita sedang sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada istri atau tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada orang yang memperhatikan, dan kita tetap berzikir, maka ini bagian dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fi nafsika. Dengan demikian, ini insyaallah taala akan sangat membantu kita uh, menjadikannya lebih ikhlas. Dan kita uh, akan merasa bahwa tidak ada sesuatu yang kita cari kecuali perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Wadkur rabbaka fi nafsika. Ya. Sesi hari ini kita akan cukupkan sampai di sini dan semoga kita dapat mengingatnya agar kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Dengan adab ini kita tidak peduli apakah kita sedang berada di keramaian ataukah kita sedang berada dengan kondisi sendirian, bahkan kita biasakan ketika kondisi sendiri kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya yang mengancam diri kita dalam kondisi sendiri itu terkadang lebih besar. Ya, dalam kondisi beramai-ramai kita terancam bahaya adanya ria, adanya keinginan untuk dilihat dan dipuji orang. Dalam kondisi sendiri, tidak ada orang lain, terkadang kita malah lalai dan lupa. Ya, tidak ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ini, ketika kita membiasakan diri, semoga ini dapat menjadikan kita mengamalkan adab tadi, kemudian membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap melihat kita dalam kondisi apapun, dalam keramaian, dalam kesendirian, dalam gelap, dalam terang, dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Wadkur rabbaka fi nafsika. Demikian yang singkat pada sesi hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dapat diberikan masukan dan nasihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.